Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel yang selalu membahas tentang jalan-jalan ya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini kita sedang berada di Kota Muaro Labuh ya. Di sebelah kiri ini adalah Taman Kota Muaro Labuh. Jadi kita kesini akan mengunjungi kawasan wisata Seribu Rumah Gadang yang berada di Kota Muaro Labuh ini. Jadi ini jalannya setelah kita tadi berangkat dari Padang. Kita akan ketemu taman kota ini, langsung lurus terus, nanti ketemu jembatan, kita belok kanan. Tidak jauh dari taman kota ini kita akan menemui sebuah kawasan wisata yang bernama Seribu Rumah Gadang. Jadi tonton terus sampai akhir. Nanti teman-teman akan saya ajak naik melihat dengan drone bagaimana keindahan rumah gadang yang di Solok Selatan ini begitu banyak dan sangat unik ya. Jadi ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Karena kawasan Seribu Rumah Gadang ini siap direvitalisasi dari dana pemerintah ya, jadi tidak dana pribadi. Jadi sekarang ini sudah sangat-sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu, karena gonjong-gonjong atap yang bergonjong itu sudah banyak yang diperbaiki atapnya dengan seng yang baru. Nah, ini sudah lewat jembatan. Jadi kalau dari Padang menuju Kerinci melewati ini, pasti melewati jembatan ini dan Taman Kota Muaro Labuh tadi. Kemudian di jembatan ini kita belok ke kanan. Nah, di depan itu sudah tampak Menara Songket itu namanya. Kemudian saya nanti akan lurus terus. Setelah Menara Songket ini kita ketemu Jembatan Merah. Nah, kita akan naikkan drone-nya di daerah sini karena kawasan wisata Seribu Rumah Gadang itu dekat dengan Menara Songket ini ya. Nanti kita lihat ke atas bagaimana keindahannya, itu benar-benar sangat-sangat wow sekali guys. Di sebelah Menara Songket ini ada sungai. Nah, di ujung itu ada bangunan, itu baru ya, bangunan yang dibikin seperti rumah adat Minangkabau juga, dibuat dengan beton besar itu. Tapi saya kurang tahu itu fungsinya untuk apa, dan di bawahnya itu udah ada apa, saya belum tahu ya. Nah, Menara Songket yang di sebelah kiri tadi itu kita bisa naik ke atas, itu bayar ya. Tapi kalau malam ini sangat-sangat cantik sekali Menara Songketnya, karena saya datang ke sini siang hari. Saya perjalanan dari Padang menuju Kerinci, jadi singgah di sini sebentar. Nah, itu dia jembatan merahnya. Jadi teman-teman kalau umpamanya ada perjalanan menuju ke Kerinci atau yang berada di kota Solok maupun di kota Padang, itu wajib mengunjungi kawasan wisata ini. Karena kalau perjalanan dari Padang itu ya sekitar 3 jam lah, 3 jam 4 jam kalau santai ya, 3 jam lah. Karena di sepanjang jalan itu nanti teman-teman tidak akan bosan, karena akan melihat betapa pemandangan yang sangat-sangat wow sekali. Alahan panjang Danau Kembar, kemudian kebun teh, itu teman-teman bisa lihat semuanya di sepanjang perjalanan menuju ke sini. Itu benar-benar tidak membosankan ya. Nah, kita putar lagi. Kita akan naikkan drone-nya dari sini. Kita akan melihat dari sini nih. Nah, ini ada bangunan beton besar ini, tapi saya agak bertanya-tanya di dalamnya ini ada apa, karena sekarang ini nggak buka ya teman-teman. Jadi kalau buka saya juga bisa masuk, karena hari ini tutup. Mungkin kalau pas hari Minggu atau hari-hari libur ini buka ya bangunan ini. Kita nanti akan naik ke atas sana. Nah, ini kayak ada pintu-pintunya di sini nih. Di bawahnya ini kayaknya ada museum atau apa gitu ya. Pokoknya teman-teman kalau
yang tahu ini di bawah ini ada apa bisa komen di bawah ya, kasih tahu saya isinya apa gitu, biar teman-teman yang lainnya juga tahu di bawah ini museum atau apa. Nah itu Menara Songketnya di ujung sana, kita bisa naik ke sana. Wow, ini bukan hari libur ya, makanya sepi, dan ini pas siang hari. Tapi kalau pas hari libur ini sangat-sangat ramai sekali ya teman-teman. Itu jembatan merah, ada bukit barisan di sana, dikelilingi dengan bukit barisan. Dan kita naikkan drone-nya dari sini. Kita lihat pelan-pelan ke atas ya. Go. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Ini adalah sungai yang tadi di atasnya ada jembatan merah. Tuh di ujung sana itu ada jembatan merah namanya. Ada yang tahu sejarahnya bisa komen di bawah ya, karena saya nggak terlalu paham ini. Dan ini juga bangunan apa, saya juga kurang paham. Nah di balik bukit inilah ada itu rumah gadang. Tapi kita akan melihat Menara Songketnya ini dulu. Ini bisa naik ke atas, sampai ke atas tuh ya. Ada bukit barisan mengelilingi kawasan 1000 rumah gadang. Jadi sangat khas kampung Minangkabau, yaitu dengan dikelilingi bukit, hutan hijau, air jernih, bersih. Di pinggir-pinggir sungai terdapat beberapa rumah-rumah adat Minangkabau. Itu sangat-sangat khas dengan kampung Minangkabau ya. Nah teman-teman bisa perhatikan itu di balik pohon besar ini udah mulai terlihat rumah-rumah gadang atau rumah adat Minangkabau. Nah ada beberapa yang atapnya itu sudah diganti dengan seng yang baru ya, teman-teman bisa perhatikan itu yang warna silver baru itu. Kalau yang udah lama itu udah agak hitam itu. Jadi kawasan 1000 rumah gadang ini dapat bantuan dari pemerintah. Jadi untuk revitalisasi kawasan 1000 rumah gadang, alhamdulillah ya. Jadi rumah-rumah gadang di sini dapat bantuan direnovasi agar menjadi lebih bagus dan menjadi kawasan wisata terpadu atau kawasan wisata unggulan daerah Solok Selatan, Muaro Labuh. Nah, kita maju ke depan sini. Ini betapa. Ini di dunia hanya ada satu ya, kawasan 1000 rumah gadang, tidak ada duanya. Jadi di sini saja yang ada. Teman-teman kalau mau berkunjung dari provinsi lain, terbang turun di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian bisa sewa travel menuju Solok Selatan, Muaro Labuh. Teman-teman itu melewati Danau Kembar, Alahan Panjang, siap tuh nanti baru ketemu daerah Muaro Labuh.
Bagaimana teman-teman, tertarik untuk mengunjungi kawasan wisata 1000 Rumah Gadang ini? Pastinya ya. Oke, sampai sini dulu perjalanan kita hari ini. Jangan lupa berkunjung ke sini jika sudah sampai di Sumatera Barat. Dan satu lagi, yang sudah nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, yang sudah komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena like, comment, dan subscribe dari teman-teman itu sangat membantu kami untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi, video-video yang pokoknya yang menarik untuk video tentang wisata yang ada di Sumatera Barat ini maupun yang ada di Indonesia. Bye bye, see you next video.